واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الله. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dimuliakan Allah Subhanahu
Kepadanya kita ucapkan terima kasih banyak, mudah-mudahan yang membaca dan juga yang mendengarkan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hari ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya kita bersama-sama mendengarkan nasihat agama. Yang pertama, insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Abu Ilham SIKO MIKO. Kepada beliau yang hormat di silakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah majelis sumber yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita atas limpah rahmat dan nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kesempatan, Allah berikan umur panjang, Allah berikan kesehatan, dan tentunya nikmat keimanan dan hidayah yang kita rasakan, yang kita nikmati hingga saat ini. Tidak ada kalimat yang pantas itu kita melainkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Bapak Ibu jamaah majelis keluarga sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya melanjutkan pembahasan terkait dengan kitab Arba'in Imam An-Nawawi, ada pertanyaan kemarin sama saya, Ustaz, yang mana yang betul masuk Muharram ini hari Ahad atau hari Senin? Karena dua versi. Saya katakan semuanya benar. Semuanya benar. Kenapa? Memang di Indonesia ini kita terjadi 3 bagian wilayah: zona timur, zona barat, zona tengah, dan barat. Kalau kita berdasarkan dengan wujudul hilal itu dari Hisab, maka bulan sudah masuk, bulan baru sudah masuk pada hari Ahad. Adapun yang menggunakan dengan imkanul ruqyah, melihat bulan baru menetapkannya berdasarkan dengan ketetapan Majlis Islam bahwa tidak bisa dilihat bulan kalau masih di bawah 3 derajat. Melainkan nanti bisa dilihat 3 derajat ke atas dengan elongasi 6,4. Setelah terjadi jamaknya bulan, konjungsi bulan di waktu pagi sekitar jam 5 menjelang jam 6 waktu Indonesia Barat, atau wilayah kita menjelang jam 7 pagi, konjungsi bulan ini semakin jauh jaraknya antara konjungsi dengan terbenamnya matahari, maka semakin tinggi hilalnya. Sehingga di waktu bagian Indonesia Timur itu hilalnya hanya tingginya 2, sekian derajat. Sementara di waktu Indonesia bagian barat, wilayah Sumatera, Aceh dan sekitarnya itu sudah di atas 6, sudah di atas 3. Kalau kita di Indonesia Tengah itu sudah masuk hari Senin, masuk hari Ahad sudah masuk, karena sudah di atas 3 derajat. Semuanya benar karena masing-masing pegang dalil. Yang menggunakan hitungan hisab berdasarkan dengan Quran surah Yunus ayat 5, sementara yang menggunakan
ruqyah berdasarkan dengan Quran surah Al-Baqarah ayat 180. Semuanya benar. Cuma Ustaz, bagaimana nanti puasa Asyuranya? Puasa Asyura dan puasa Tasyrik. Yang meyakini hari Ahad masuknya satu Muharram berarti hari apa jadinya? Kan hari Ahad baru 8, 9 hari Senin, Selasa puasa 9 dan 10. Kalau yang meyakini hari Senin berarti Selasa dan Rabu. Silakan nanti. Kalau mau puasa juga sebanyak-banyaknya kita ini masalah, karena memang ada dari umum membuat puasa 1 minggu itu ada dari umum mensunahkan untuk puasa di bulan-bulan awal. Wallahu a'lam. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait dengan kitab Arba'in Imam An-Nawawi. Hadis kedua. Hadis ketiga. Terkait dengan asas Islam. Pilar Islam. Kalau disebutkan dalam sabda Rasulullah, buniyal Islam ala hamsin. Islam didirikan atas 5 dasar. 4 pilar yang disebutkan dalam hadis ini, yakni salat, zakat, puasa dan haji. Itu semua dibangun di atas 2 kalimat syahadat. Artinya, sekalipun orang mendirikan salat, sekalipun orang berzakat katanya, sekalipun dia berpuasa, lantas dia tidak bersyahadat tetapi dia tidak bersyahadat, maka tidak diterima Islam. Sebaliknya, sekalipun dia sudah bersyahadat tetapi dia tidak mendirikan salat, dia tidak mengeluarkan zakatnya, dia tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, dan juga tidak menunaikan ibadah haji bila mampu, maka tidak sempurna keislamannya. Makanya di sini disebutkan dari Mu'adz bin Jabal, anna ra'sal amri al-Islam, pokok pada sesuatu adalah Islam. Wa amudus salat wa dirwatu salami al-jihad. Tiangnya ada pilar-pilarnya adalah salat, kemudian puncaknya adalah jihad. Di dalam hadis ketiga ini kita ketahui bahwa jihad ini adalah sesuatu amalan, sesuatu yang luar biasa dalam Islam, tetapi Rasulullah SAW tidak sebutkan. Kenapa jihad ini tidak disebutkan? Padahal kalau kita lihat luar biasa, ganjarannya adalah surga, tapi tidak disebutkan masuk pada pilar yang keempat ini. Alasannya ada 2. Yang pertama, anna jihad fardhu kifayah inda jumhur ulama. Alasan pertama, karena jihad itu merupakan fardu kifayah. Laisa bi fardil ain, bukan fardu ain. Laisa bi fardil ain, bukan fardu ain. Bukan fardu ain. Sementara yang 4 tadi disebutkan
itu fardu ain. Apa bedanya fardu ain dengan fardu kifayah? Kalau fardu kifayah, kalau sudah ada yang melaksanakannya, maka yang lainnya sudah terwakili, gugur baginya. Beda kalau fardu ain, fardu nafsi langsung fardu nafsi sendiri melakukan. Alasan yang kedua, disebutkan di sini bahwa jihad tidak berlangsung sampai hari akhirat. Tidak berlangsung. Bagi nazala Isa alaihissalam, kalau sudah turun Nabi Isa alaihissalam dan tidak ada lagi agama selain daripada, tidak ada lagi yang mengikuti agama selain daripada agama Islam, maka tidak lagi, tidak ada lagi peperangan. Beda kalau sholat, perintah sholat, zakat, puasa Ramadan, sebagainya itu berlaku semua. Maka ini harus dijaga untuk kesempurnaan agama kita. Ini karena tadi saya dikasih Ustaz 12 menit, sudah 12 menit. Wah, kesana. Oh, berarti tadi sebelumnya tidak dihitung. Baik. Kita sebagai orang Islam seringkali mengakui diri kita sudah benar, tetapi kebenaran yang kita akui harus berdasarkan kepada asas yang kita pegang. Kesempurnaan Islam kita ketika kita bangun dengan tiang yang sempurna, tiang yang kokoh dalam bangunan yang kokoh. Kalau kita sudah mendirikan sholat, sudah kita menunaikan zakat, sudah kita berpuasa di bulan suci Ramadan, maka insya Allah akan sempurna keislaman kita. Tapi sebaliknya, kapan kita tidak perhatikan 4 hal ini, maka sebagian ulama kita mengatakan Islamnya tidak sempurna, bahkan ada lebih tegas dia kafir sesungguhnya. Kalau kita ulama Ahlussunnah wal Jamaah, kalau tidak sholat, tidak keluarkan zakat, tidak puasa, tidak menunaikan ibadah haji, selama sudah bersyahadat tetap diakui sebagai umat Islam. Sekalipun Islamnya dengan kedurhakaan. Ini yang banyak. Tapi insya Allah jemaah majelis sebagai yang hadir pada suatu hari ini tidak ada yang bagi semua sempurna keislaman yang insya Allah. Sholat dilaksanakan betul bang? Puasa dilaksanakan betul? Zakat dikeluarkan betul? Naik haji bagi yang mampu juga semua. Makanya ada hadis juga disebutkan di sini riwayat dari Abdullah. Beliau mengatakan bahwa Islam dibangun dalam 5 dasar, 5 fondasi. Kalau Allah tidak menerima keislamannya sebelum sempurna dengan 4 hal. Yang pertama, ketika dia tidak mendirikan sholat, maka dia tidak diterima imannya. Kemudian kalau dia tidak menunaikan zakat, karena zakat di sini disebutkan adalah penyuci dosa-dosa. Kalau tidak mengeluarkan zakat, yang menunaikan zakatnya, maka disebutkan di sini la yuqbalu imanan, tidak diterima imannya, wassalat dan sholatnya. Kalau dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, dia sengaja meninggalkannya, pemantaran muta'ammidan, sengaja meninggalkan puasanya, maka disebutkan di sini tidak diterima imannya, tidak diterima sholatnya, tidak diterima zakatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dibagikan kemudian dibagikan kemudian untuk menunaikan ibadah haji. Lantas dia tidak menunaikan ibadah haji, tidak ada rukhsah baginya, atau tidak ada yang dia berangkatkan untuk menunaikan ibadah haji, maka tidak diterima iman, tidak diterima sholat, tidak diterima zakatnya, tidak diterima puasanya. Siapa yang mengumumkan semuanya itu, maka itulah mendapatkan kesempurnaan bagi agama. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, sebagaimana saya singgung pertemuan berikutnya, salat selalu disandingkan dengan zakat. Ini sangat penting. Kalau orang sudah melakukan salat, maka dituntut baginya untuk menunaikan zakat. Salat zakat bagi sisi uang yang tak terpisahkan satu sama lain. Posisi uang yang tak terpisahkan satu sama lain. Tidak cukup mendirikan salat tanpa zakat, sedekah, dan sebagainya. Begitu juga sebaliknya, orang yang mengeluarkan zakat, infak dan sedekah tak sempurna tanpa ada salatnya. Allah sampaikan tidak boleh juga kita Allah sampaikan ayat zakat dengan salat menandakan kepada kita semua kedudukan salat dan zakat sama pentingnya. Maka disinilah harus kita jaga salatnya, jaga zakatnya, karena salat merupakan bentuk kedudukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, hanya iblislah yang tidak mau kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita durhaka karena kita tidak tunduk sehingga kita mendapatkan kedurhakaan sebagaimana kedurhakaan iblis yang tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya iblislah yang tidak mau dan yang mengganggu orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Bapak Ibu ada orang temukan ada orang sholat terganggu tidak pusing oleh sholat, tidak konsen sholat, berarti diganggu oleh iblis. Kalau ada orang sholat lantas ada yang mengganggunya, berarti itu adalah bukan saya yang katakan, Komisi sendiri yang katakan. Jadi kadang-kadang kita diganggu sholatnya, terganggu, maaf. Saling menjaga. Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bapak Ibu semua menambah hasanah kita dan senantiasa menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bila ada kebenaran itu ada dari Allah Subhanahu wa taala, bila ada kekurangan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya hanya hamba Allah yang dhaif dan fakir. Maaf sebesar-besarnya. Bila itu wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di belakang Allah SWT memperlihatkan nasihat agama pertama kita disampaikan oleh guru kita. Selanjutnya persilakan kepada yang kedua Bapak Ustaz Jubriadi Sulaiman LC untuk menyampaikan nasihat agama tentang keluarga dan hormati Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar kawin layla 'ala an-nahar tastiratan lil qulubi wal absar wa tamassiratan lil albab wal i'tibar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa akrim wa karim ala sayyidina Maulana Muhammadin Mukhtar sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa atba'ihi al-abrar. Salam tasliman katsiran ma dama fil laili wan nahar. Hadirin majelis
jemaah semoga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau si tidak tadi mengatakan saya akan bahas masalah keluarga, saya minta maaf karena ternyata saya tidak sempatkan kitab yang ditas. Jadi ternyata kitab yang ikut ini adalah kitab Mawaqif wa Ibar. Di sini ada satu kisah yang diceritakan oleh Dr. Muhammad Daud, yaitu pengarang kitab Mawaqif wa Ibar. Dia juga mengutip dalam kitab Ar-Risalah Al-Bushairiyah, dalam kitabnya ini halaman 566. Dakhala ahadul muta'allimin ala ustazihi Asy-Syaikh Abi At-Taqafi. Jadi ada seorang santri, dia masuk menemui gurunya yang bernama Abi At-Taqafi rahimahullah taala, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai dan merahmatinya. Wasalahu qailan, kemudian tiba-tiba santri ini bertanya kepada gurunya tadi, "Ya Syekhana, wahai guru kami, hal safarta zata marrah, apakah engkau akan melaksanakan suatu perjalanan?" Faqala lahu, kemudian ternyata syekhnya ini, gurunya ini kembali bertanya kepada santrinya, "Safarul ardi am safarus sama?" Apakah yang engkau maksudkan itu perjalanan bumi atau perjalanan langit? Kemudian setelah gurunya ini bertanya, dia melanjutkan perkataannya, "Safarul ardi." Kalau yang engkau maksud perjalanan bumi dari tempat ke tempat yang lain, maka saya tidak akan melakukan perjalanan. Amma safarus sama fana'am, adapun perjalanan langit, maka saya akan melakukannya. Di sini ada hikmah atau ada ibrah yang bisa kita ambil, di mana ketika ada orang yang bertanya, supaya jawaban yang diberikan itu lama diingat oleh orang yang bertanya, maka di sini disebutkan jangan langsung berikan jawabannya, tapi coba ajak orang yang bertanya itu untuk berpikir. Ketika akalnya sudah berpikir, maka biasanya jawabannya lama dia ini. Begini, kalau ada misalnya anak-anak datang bertanya kepada ibunya, sementara pada saat itu ibunya sedang masak, datang anaknya bertanya, "Ibu, 1 tambah 1 berapa?" Itu saja 2 di situ. Itu jawaban betul, tapi lama tinggal atau tidak itu tergantung otaknya, dan biasanya tidak lama. Kenapa? Karena langsung jawaban. Tapi coba anak itu kita ajak berpikir. Misalnya begini, kalau tadi kamu diberi 1 buah, kemudian pergi lagi rumahnya Pak Mama, dikasih lagi berapa setelah buah. Kalau seperti itu berarti akalnya berfungsi, akalnya berpikir biasanya lama. Tapi ada terkadang anak-anak bertanya, 1 tambah 1 itu berapa? Anak-anak aja ya, dia minta matamu. Sampai di sekolah ditanya juga sama gurunya, 1 tambah 1, bilang ikut gurunya. Guru apa ini? Dia minta matamu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah manhaj dalam ilmu tarbiyah, ilmu pendidikan. Jadi termasuk dalam ilmu tarbiyah itu ada namanya as-su'al wal jawab, pertanyaan dan jawab. Dan ketika Sayyidina Umar bertanya kepada sahabat Ubay bin Ka'ab, "Man taqwa ya Ubay?" Wahai sahabatku Ubay bin Ka'ab, apa itu takwa? Apakah sahabat Ubay langsung menjawab pertanyaan Umar? Tidak. Maka sahabat Ubay ini kembali bertanya kepada Sayyidina Umar, "Hal asirta ala wadin fihi syawk?" Kalau begitu wahai Umar, pernahkah engkau berjalan di satu lembah di mana lembah itu banyak duri? Nah, kata Umar, ya, saya pernah melakukan
Wa masa fa'alta? Kembali lagi ditanya. Kalau begitu, pada saat kamu lewat di lembaran banyu itu, apa yang kau lakukan? Dijawab sendiri oleh Umar, syamartu anfiyati wa hasabtu ma'aram. Saya menaikkan baju saya. Jadi biasanya orang-orang Arab itu bajunya baju pakaian dasar panjang begini. Awalnya ketika di Indonesia ada pakai baju begini dikira perempuan karena dikira mirip dengan daster. Iya, memang awal-awal budaya ketika masih itu asing sekali. Tapi lama-kelamaan itu akan terbiasa. Maka waktu sampai di Mesir, kalau pakai sarung diketawai,